Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu Polytron dengan kerusakan kurang dingin pada bagian freezer maupun pada rak di bagian bawah. Mana kita coba cek dulu apa penyebabnya. Oh, ternyata di bagian freezer ini terjadi pengeblokan. Nah, ini es batunya tebal, terlihat ada bongkahan salju yang tebal sehingga freezer jadi kurang dingin. Ini ditimbulkan akibat dari pengaturan suhu yang tidak sempurna. Nah, di sini jadi terjadi pengeblokan sehingga kulkas menjadi kurang dingin malahan ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba mencari part yang harus kita ganti, yaitu kita mencari termostat. Nah, sesampainya di toko penjual spare part, di sini saya amati ada 3 pilihan dalam pemilihan termostat yang ada di pasaran. Di sini saya akan mengupas tuntas apa saja perbedaan dari masing-masing ketiga termostat ini. Di sini ada R130, Y132 dan Y134. Yang mana pada setiap masing-masing ini mempunyai keistimewaan masing-masing. Baiklah, kita akan coba kupas ya. Yang pertama itu yang paling bawah. Nah, ini yang paling bawah ini kita akan coba kupas. Baik, yang paling bawah ini di sini ada keterangan, jadi harus diperhatikan. Di sini jarak suhunya min 24,5 sampai 2,5 derajat ya. Ini untuk R130. Dan ini gunanya untuk freezer box, kulkas dan showcase. Kemudian ada yang kedua, ini jaraknya min 15 sampai 3,4 derajat. Ini Y132 dan fungsinya ini untuk freezer box, kulkas satu pintu dan showcase. Nah, di sini jaraknya 15 derajat sampai 12,5 derajat. Nah, ini spesial nih ya, Y134. Ini fungsinya adalah untuk kulkas dan showcase. Jadi kesimpulan dari ketiga itu yaitu adalah di sini untuk R130 itu spesial untuk freezer 6 rak dan freezer box. Dan yang kedua untuk Y132 ya, ini spesial buat freezer box, kulkas satu pintu. Nah, dan yang ketiga di sini yaitu Y134. Jadi ini spesial untuk kulkas, showcase ya. Jadi ketiganya ada kelebihan masing-masing. Kita harus mencari yang pas untuk kulkas ini. Oke, kulkas sudah dibersihkan dari bongkahan salju. Mungkin ada sebagian ini yang masih tersisa, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting sudah lumayan bersih. Nah, ini bongkahan salju yang masih tersisa. Mungkin masih banyak di sebagian sela-sela yang masih melekat. Dan yang pertama saya akan melakukan pembongkaran yaitu dengan melepas skrup ini. Skrup. Oke, sudah terlepas pada bagian bingkai freezer. Nampak tadi di sini terdapat bongkahan salju yang masih tebal pada bagian atas. Tapi itu biar saja karena saya tujuannya hanya ingin mengganti ini termostatnya ini. Saya anggap termostatnya tidak normal. Nah, ini. Namun sebagian pipa pada termostat ini terjepit. Jadi kita lakukan penyiraman sebagian pada bagian sekitar termostat supaya bisa terlepas ya. Jadi sebagian kita bisa siram perlahan-lahan dengan air supaya kita bisa melepas termostat yang mau kita ganti ini. Dan ini termostatnya sudah terlepas. Nah, ini kita lihat termostatnya ini. Nah, begini bentuk termostat yang asal ya, sistem
putar, ada pencetnya ya teman-teman. Ibu kan nggak ngerti. Dan ini adalah STB R130 ya, nih 130 ya, memang 130 bisa untuk kulkas. Oke, kita coba lakukan penggantian. Dan saya sudah beli ini yaitu Y132, dan ini suhunya yang min 15 sampai 3,4 derajat ya. Jadi ini bisa juga untuk kulkas dan freezer box. Jadi saya akan pasang untuk penggantinya ini. Nah, begini bentuknya, kurang lebih sama, namun berbeda di setelannya, yaitu di sini dia sistem diputar. Nah, ini sistem diputar saja, tidak ada pencetannya. Nah, ini Y132. Tapi tidak apa, yang penting ini bisa untuk kulkas. Jangan sampai salah kita dalam memilih, karena salah memilih termostat nanti bisa tidak normal. Oke, ini sudah saya pasang. Nah, ini yang tadi rusak ya, sudah saya lepas. Ini tadi sistemnya dia sistem pencet. Nah, ini aksesorisnya, dan saya sudah pasang yang baru ini Y132, dan sistemnya adalah sistem knob putar ya, tapi tidak masalah. Oke, begini cara masangnya, cukup mudah, dan kita bisa pasang knobnya ini, dan knobnya ini bisa kita putar, kita lepas ya, nih. Oke, bisa diputar-putar suhunya ke minimal dan maksimal, jadi sesuai selera nanti. Baik teman-teman, sudah terpasang, dan di sini untuk jalur pipanya kita kembalikan ke posisi semula, di sini dijepit, dan kita coba langsung saja pasang pada unit kulkasnya ini. Nah, ini kita coba pasang. Oke, sudah saya pasang, sudah saya rapikan, dan di sini ujungnya ini nanti kita rapikan juga. Dan untuk setelan ini bisa diputar-putar ke minimal dan maksimal, kita taruh saja di posisi normal saja terlebih dahulu ya teman-teman, untuk memastikan. Dan di sini ada lampu, dan setelah itu kita coba langsung lakukan tes ya. Ini saya langsung melakukan pengetesan. Oke, kita coba lihat. Nah, ini pastikan lampu harus menyala. Ini lampunya coba kita benahi, mungkin ada yang kendor, coba kita kencang-kencangkan terlebih dahulu. Oke, sudah, lampu menyala ya, karena kendor kurang rapat. Oke, kemudian saya tutup kembali. Sekarang kulkas sudah menyala, dan pastikan fungsi-fungsi dari lampu switch pintu normal. Dan ini sudah saya rasakan ada sih hawa dingin, karena ini mesin sudah mulai bekerja ya teman-teman. Oke, mesin sudah bekerja. Dan untuk ujung pipanya nih, alangkah baiknya kita ikat supaya tidak terlepas. Jadi posisinya biarkan saja seperti ini. Nah, ini jangan tidak diikat ya, takutnya nanti bisa lepas. Oke, sudah saya rapikan, begini hasilnya. Nah, ini kita terserah mau ngikat, yang penting tidak lepas saja. Dan ini sudah saya rasakan nih, ada hawa dingin sudah mulai terasa ya teman-teman. Nah, saya rasakan sudah mulai dingin. Dan coba saya tutup dulu. Dan untuk pengaturan suhu saya setel di posisi normal dulu ya, karena saya akan melakukan tes running terlebih dahulu. Oke teman-teman, sepertinya sudah selesai untuk penggantian ini, dan selanjutnya kita akan coba tes
dalam beberapa hari. Nanti kita lihat hasilnya apakah masih baik teman-teman. Setelah 2 hari kemudian saya coba cek kembali gimana hasilnya, apakah masih terjadi pengeblokan atau kulkas masih kurang dingin. Saya coba cek kembali, wah sudah diisi ya sama pihak konsumen, dan saya rasakan di bagian rak-raknya ini, wah mantap teman-teman, terasa dingin sudah ini. Dan untuk rak yang paling bawah ini juga saya rasakan dingin sekali ya. Wah mantap ini teman-teman, sepertinya berhasil ini ya. Oke, untuk bagian freezer, wah mantap, saljunya tipis ya teman-teman. Nah ini yang normal seperti ini, jadi saljunya tidak tebal, ini terlihat sempurna ya teman-teman ya. Oke, sepertinya memang normal. Jadi termostat yang kita pasang kemarin ini sudah berfungsi dengan baik, artinya kulkas ini sudah sempurna dan selesai sudah misi ini ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.